Selamat siang kawan pajak dimanapun berada. Bertemu lagi di Instagram Live KPP Madya Jakarta Timur. Perkenalkan saya Popon Suropon, dan di sebelah kanan saya Ian Riyadi, sebelah kiri saya Iis Kurniasih. Oke nih, udah seru banget kayaknya nih. Kita hari ini mau membahas sesuatu yang udah lagi diomongin sama semua orang nih. Mau beli rumah, sekarang lah saatnya nih. Kenapa nih kira-kira nih? Iya, karena sekarang PPN-nya ditanggung pemerintah loh, teman-teman semua kawan pajak. Gimana? Udah tentuin di mana pilihannya? Mau beli di Jakarta kah? Atau di daerah? Oh, sekarang lah saat yang tepat nih. Nih, saya ingin nyapa dulu ke kawan pajak, apakah sudah suara saya kedengaran jelas atau bukan? Mungkin bisa di kolom komentar. Sudah jelas? Oke, kita mulai saja. Nih, Mbak Is, saya mau nanya Mbak Is nih. Nih, Ya, ini kan udah ada PMK yang baru, PMK 120 tahun 2023 nih, yaitu tentang DTP, PPN, kemudian rumah ditanggung pemerintah. Ini latar belakangnya seperti apa, Mbak Is? Oke, ya, terima kasih Mas Badai. Saya izinkan menyapa dulu Oh, kawan boleh pajak dong, ya. boleh. Halo kawan pajak semuanya yang sedang menonton IG live kami ya, dari KPP Madya Jakarta Timur. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat dah. Sehat dong. Apalagi ada kabar baik ini ya Mas Badai ya. Betul. Tadi apa PMK 120 yaitu tentang PPN DTP, Betul. penyerahan rumah, tapak dan satuan rumah yang Mas Badai. Ya. Jadi yang melatar belakangi adanya PMK ini, yang pertama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nih Mas Bodai Oke. ya. Jadi ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global, maka sepertinya diperlukan adanya PMK ini. Oke. Nah, yang kedua, dengan adanya PMK ini merupakan wujud dukungan dari pemerintah, yaitu dukungan untuk sektor industri perumahan guna meningkatkan daya beli masyarakat Mas Bodai. Jadi kan lumayan banget ya kalau kita beli rumah, terus kita nggak usah bayar PPN-nya, ditanggung pemerintah loh. Jadi misalnya saya beli rumah 1 miliar, PPN-nya kan 11% tuh. Sekarang ditanggung pemerintah. Kita cuma bayar rumahnya aja. Harga rumahnya sekarang udah ditanggung sama pemerintah. Nah, Mas Ian, aku mau nanya sekarang ke Mas Ian nih. Ini pokok pengaturannya seperti apa Mas Ian nih? ya terima kasih Mas Bodai. Izin menyapa juga nih kawan pajak dimanapun berada. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Amin. Rezekinya berlimpah gitu ya. Buat beli rumah. Buat beli rumah cocok. Ya, jadi terkait dengan pokok pengaturan di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023. Iya. Yang pertama, PPN yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun ya. Ini diberikan untuk penyerahan yang terjadi pada saat pertama ditandatangani akta jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas yang dilakukan atau dilakukan ya di hadapan notaris ya kawan pajak sekalian, serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan berita acara serah terima atau BAST biasanya kita sebut ya, sejak 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, ini ya. Nah, kemudian kawan pajak sekalian, BAST tadi, berita acara serah terima, ini wajib didaftarkan di Sikumbang akhir bulan berikutnya setelah dilakukan serah terima. Oke, Pokok pengaturannya Mas Bodai. Iya. Berarti ini kan waktu diundangkan itu kan 1 November kan udah lewat tuh. Tapi kita bisa manfaatin ya? Bisa. Oh yes. Aku mau kembali nih Mbak. Ini kriteria rumahnya ini seperti apa? Rumah tapak apa seperti apa kah gitu? Iya. Dengan adanya PMK 120 ini tentunya ada syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya seperti apa nih? Agar kita mendapatkan PPN DTP itu. Jadi nggak semua dapat, harus memenuhi kriteria yang sudah
ditetapkan dalam PMK, yaitu nomor satunya nih, memiliki kode identitas rumah. Kode identitas rumah, bukan nomor rumah ya? Bukan. Beda. Terus yang kedua, memiliki harga jual itu maksimal 5 miliar. Oke. Nah, jadi kalau Mas Podai belinya 10 miliar ya beda lagi beritanya ya. Oke. Oke. Terus yang ketiga, diserahkan nih secara fisik itu paling lambat 31 Desember 2024. Oke. Ya, jadi ayo mumpung masih ada waktu ya. Masih ada waktu berapa hari lagi nih? 2024. Iya, sorry. 2024 tahun depan. Ini Iya, 2023. masih 1 tahun, Oke. masih nabung ya, nabung dulu. Terus yang keempat, merupakan rumah baru yang diserahkan itu dalam kondisi siap kuning. Bukan masih masih itu. dicampur, masih bikin fondasi itu nggak bisa ya kayaknya. Iya, oke. Berarti udah jadi ya? Yang udah jadi dan siap kuning. Lalu yang kelima, diberikan tuh maksimal 1 unit rumah tapak atau 1 unit rumah susun itu untuk 1 orang saja. Dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi kalau misalnya Mas Podai mau beli dalam 1 tahun, misal tahun besok nih kebetulan dapat rezeki nomplok. Amin. Beli langsung 2 rumah Ya. yang dapat DTP itu cuma 1 aja. Oke. Tadi ada batasnya juga harganya. Rumahnya udah harus jadi. Terus rumah susun ini maksudnya apartemen kali ya? Oke. Yang disusun-susun itu yang sampai tinggi. Oke. Saya kalau sampai kira rumah susun apartemen itu beda Mbak Isni. Mohon maaf ya. Oke. Nah, terus Mas Yani, aku mau nanya nih. Ini kan DPP-nya diberikan sampai dengan 2 miliar nih. Ini sampai akhir Desember terus sampai 2024 atau bagaimana? Sampai kapan ini dapatnya? Iya, jadi gini kawan pajak sekalian ya, teman-teman semuanya. PPNDTP ini memang diberikan hanya untuk DPP sampai dengan 2 miliar. Iya, sampai 2 miliar. Ya, tadi kan maksimal harganya 5 miliar gitu ya. Iya, Tapi yang diberikan, yang ditanggung PPN-nya oleh pemerintah hanya yang sampai 2 miliar. Oke. Nah, di mana yang diberikan atau yang ditanggung PPN oleh pemerintah ini untuk pembayaran gitu ya, pembayaran yang dilakukan di bulan November dan Desember tahun 2023. Pembayaran apa nih? Pembayaran kalau misalkan ada kawan pajak yang belinya dengan cicilan gitu ya, skema cicilan atau KPR gitu ya. Nah, jadi yang diberikan DTP, PPN-nya hanya pembayaran cicilan di bulan November dan Desember tahun 2023. Oke, gitu ya. Nah, kalau misalkan kalau pajak belinya langsung cash gitu, ini juga sama. Diberikan pembayarannya jika dilakukan di bulan November dan Desember 2023, gitu ya. Nah, namun demikian nanti ada perbedaan berapa sih PPN-nya yang ditanggung pemerintah. Ada dua kemungkinan. Nah, ini diatur ya di PMK-nya, bisa ditanggung 100%. Ya, gitu ya. Jika BAST atau penyerahan tadi ya, penyerahan hak secara nyatanya dilakukan antara 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Itu dapat 100% ditanggung pemerintah. Nah, namun demikian, jika penyerahan hak secara nyata yang tadi dibuktikan dengan BAST-nya dilakukan 1 Juli sampai Desember atau 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, maka yang ditanggung oleh pemerintah PPN-nya hanya 50%. Seperti itu. Batasnya Juli ya, 30 Juni atau setelah 1 Juli dapatnya 50% aja. Ya, betul. Saya sekarang beli rumah, saya bayar cash hari ini juga nih. Ya. Harganya 2 miliar 100 juta. Iya, 100 juta. Nah, berarti yang ditanggung pemerintah itu yang 100% yang 2 miliar 100 jutanya. Nah, ya. Nah, oke, seperti itu. Lihat dulu BAST-nya apa. BAST-nya iya. Itu perlu diperhatikan ya kawan pajak. Kalau BAST-nya 1 November 2023 sampai 30 Juni 2024 semuanya ditanggung 100%. Lihat dulu tapi kalau tadi ya
BAST-nya ternyata 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, maka setengahnya saja yang ditanggung. Berarti ya kita lihat dulu nih, jangan sampai zaman klaim-klaim aja kok saya begini kayak begini. Iya, betul. Lihat dulu PSST-nya seperti apa. Nah, apalagi kalau dia meleset. Aduh. Perkiraannya kita mau penyerahan masih di antara 1 November 2023 sampai 30 Juni 2024 misalnya gitu. Misalnya di bulan April gitu ya. Oke, kita pede 100% gitu ya. Nah, ternyata geser nih kawan pajak. Nah, gitu ya, lewat gitu ya. Nah, itu nggak 100% ya kawan pajak ya. Jadi bisa mungkin dengan developer ya, tolong jangan geser dong. Mungkin sampai jam 23. Iya, betul. Oke. Ini ngomong developer berarti kan pengusaha kena pajak nih. Oke, Mbak Isnya aku mau nanya nih, kewajibannya itu apa aja sih? Oh iya. Berarti kan kita harus yakin dapat ya, saya mau dapat, tapi apa nih kewajibannya, saya mau tahu nih. Jangan sampai nanti kita udah senang-senang mau dapat ternyata ini si PKP salah membuat faktur atau gimana ya. Jangan sampai. Akhirnya insentifnya dibatalkan, tidak berlaku. Aduh, jadi ya, jadi kewajiban si PKP ya sebagai penjual untuk PPN DTP tadi sudah dijelaskan juga sama kalian ya. Untuk yang dapat DTP 100% itu kan berita acara serah terimanya itu 1 November 2023 sampai 30 Juni 2024 ya. Nah, si PKP itu wajib membuat faktur. Nah, dibedakan lagi nih, harga jual sampai 2 miliar. Si PKP itu membuat 2 faktur dengan kode 07 dengan DPP masing-masing 50% dari harga jual ditanggung pemerintah. Oke. Ya, itu yang harganya sampai 2 miliar nih, Mas Koda. Tetap dibuat 2 faktur. Biasanya kan 1, sekarang bikin 2 ya. Bikin 2 dengan kode 07 ya. Kodenya 07 berarti dari umur. Baik. Nah, terus untuk yang kedua, harga jualnya lebih dari 2 miliar. Yakin yang harga dari 2 miliar? Ya, sampai dengan 5 miliar. Nah, jadi dia membuat si PKP itu membuat 2 faktur pajak dengan kode 07 dengan DPP masing-masing 50% dari harga jual sampai dengan 2 miliar. Ya. Lalu yang ditanggung pemerintah tadi ya. Lalu satu lagi membuat faktur 01, kodenya 01 untuk bagian harga jual lebih dari 2 miliar yang tidak ditanggung oleh pemerintah, seperti itu. Oh, yang tadi itu ya. Jadi ada 2 jenis faktur nih. Kalau yang harganya lebih ya tetap 2 faktur ya. Mau ditanggung 100% maupun enggak, tetap bikin 2 jadi faktur. 3 faktur sih sebenarnya. Oh, 3 faktur. Kan 07-nya ada 2. Oh iya. Lalu yang selebihnya itu yang lebih dari 2 miliar itu 01. Oh, oke. Ini jelas yang 100%. Nah, masih yang Juli sampai Desember ada perbedaan nggak bikin fakturnya? Ada perbedaan. Oh, gimana? Tapi sedikit ya. Oh, dikit. Yang pertama, untuk yang seperti tadi ya, harga jualnya sampai dengan 2 miliar. Ya. Jadi membuat faktur pajak yang 07 dengan DPP-nya ini 50% kawan pajak ya, karena kan haknya hanya setengah. Ya, nggak full 100%, tapi hanya 50% gitu ya. Maka buat faktur pajak 07 DPP-nya 50% gitu ya, dari harga jual yang ditanggung pemerintah. Dan buat faktur pajak 01 setengahnya lagi DPP 50% untuk harga jual yang tidak ditanggung pemerintah. Itu untuk yang harga jual sampai 2 miliar. Ini 2 faktur. 2 faktur, yang satu 07, yang satu 01. 50%, 50% gitu ya. Kemudian untuk yang harga jualnya lebih dari 2 miliar. Sampai maksimal 5 miliar gitu ya. Maksimalnya kan 5 miliar. Ya, betul. Maka untuk bagian dari harga jual sampai 2 miliar membuat faktur pajak 07 dengan DPP 50% dari harga jual tanggung pemerintah. Kemudian membuat faktur 01 dengan DPP 50% dari harga jual tidak ditanggung pemerintah. Gitu ya. Itu sama ya dengan yang tadi 2 miliar itu ya. Ada 2 faktur bikin tuh untuk yang 07 dan 01 50% sampai dengan 2 miliar gitu ya. Nah, kemudian bikin satu lagi faktur, jadi 3 plus 1. Bikin faktur pajak 01 dengan DPP bagian harga yang lebih dari 2 miliar yang memang tidak ditanggung pemerintah. Kalau misalkan 5 miliar harganya, berarti 3 miliar itu dibikin faktur pajak 01. Oke, yang 1 miliar sisanya berarti? Ya, betul. Oke.
Terus berarti ada rumah yang harganya penyerahan rumah yang nggak dapat fasilitas ditanggung pemerintah nih. Aku mau nanya Mbak Isni yang kayak gimana nih? Iya. Tadi kan sudah disebut ya, yang mendapatkan fasilitas PPNDTP itu kan harus memenuhi kriteria tertentu. Ada kriterianya. Nah, ini Lalu enggak nih. yang nggak dapat gimana? Yang nggak dapat Saya harus mau beli rumah kayak gini nih. Ya, nggak mau dapat ya? Nggak mau dapat, saya nggak mau dapat. Gengsi ya? Kayak gimana Mbak Isni? Kayak gimana? Nah, yang pertama nih Podai. Iya. Objek yang diserahkan itu bukan rumah tapak atau bukan rumah susun sebagaimana dimaksud di dalam PMK-nya ya. Kan sudah ada kriterianya tuh. Ada kriterianya. Ya, lalu yang kedua, nah pembayaran uang mukanya itu dilakukan sebelum 1 September 2023. Berarti sebelum ini Iya. Yang ini kan mulai November ya? November. Di September. Iya. Oke, So oke. Podai itu udah terlanjur beli di bulan Agustus. Iya. Ya mohon maaf, tidak bisa disusulkan. Ya. Ada lagi nggak? Lalu, nah itu penyerahannya sebelum 1 November 2023 atau setelah 31 Desember 2023 ya. Lalu yang keempat, dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan. Jadi misalnya tadi sebenarnya sudah dapat ya fasilitas PPNDTP itu. Udah dapet. Tapi kemudian nih BU dijual lagi itu rumah. Oke. Makanya batal jadinya masiannya. Oh, Batal oke. tuh. Nggak boleh dijual dalam Nggak waktu setahun. boleh, tahan dulu kalau mau jual. Baik. Terus ada lagi nggak Mbak? Ada, nah itu tidak menggunakan faktur pajak yang sesuai ketentuan tadi. Kode-kodenya, faktur pajaknya tidak sesuai dengan yang diatur. Nah itu bisa membatalkan fasilitasnya ini. Lalu tidak melaporkan laporan realisasi. Maksudnya nggak berapa si TKP-nya TKP-nya, ya. developernya. Betul. Oke. Kalau Aman. aman. Lalu tidak mendapatkan tadi berita acara serah terima isi kumbang tadi. BAS jadi kita sebagai konsumen juga dapat harus mana BAS-nya terus care lah. Jadi dikawal ya. Ya, dikawal, maksudnya dikawal. Sampai ya Itu jangan cuek-cuek aja lah. cuek aja terserah si developer misalnya kita tau-taunya nggak didaftarin di si kumbang. Oke. Ada lagi mungkin? Kayaknya itu aja. Itu aja. Oke. Aku mau nanya nih berarti ada satu pertanyaan aja Mbak Isni. Hmm. Kalau oke lah saya udah beli rumah udah dapat ini tapi saya nggak jual beli kan tadi katanya kalau dijual itu nggak dapat tapi saya kontrakin kan boleh tuh rumahnya udah jadi dikontrakin PP-nya jadi hangus apa enggak ya kira-kira? Di peraturannya tidak disebutkan itu rumah dihuni oleh siapa. Oke. Kan hak miliknya sudah Mas Polda. Aman mau saya kontrakin nih soalnya rumahnya nih saya jadi dikontrakin. Apa mau dikasih ke istri? Boleh. Istri lah, istri sah. Istri sah berarti. Oke, jelas pasien berarti. Iya, namanya nama Polda ini, Ya, tapi yang nempatin si Cinta boleh. Boleh. Dilihat berarti. Oke, baik kan pajak ini aku hari ini dapat pencerahan berarti udah yakin deh sekarang nih saya mau beli rumah secepatnya mumpung PP-nya ditanggung sama pemerintah. Semoga anak pajak yang sudah tadinya ragu udah dapat pencerahan, yakin bisa beli rumah mumpung PP-nya ditanggung sama pemerintah. Hari ini mungkin bisa kita cupin hari ini pertemuan kita hari ini boleh? Boleh? Ada Oke. yang ditambahin mungkin. Siapa mau ditambahin ada? Atau mungkin satu contoh kali ya. Contoh, oke, gitu ya. contohnya. Boleh nih saya sekarang nih Desember nih hari ini saya beli rumah harganya 3 miliar udah saya bayar cash hari ini juga karena saya kalau mumpung lagi mumpung lagi ada PPN ditanggung mau saya cash hari ini nih ini dapat PPN 100% atau bagaimana Mas Ian? Iya. Jadi kalau pajak nih, misalnya Mas Bode gitu. Iya, saya hari ini beli rumah harganya 3 miliar cash. 3 miliar saya bayar cash. Hari ini juga ini kan bulan Desember ya. Bulan Desember. Desember 2023 gitu. Biarin saya nggak liburan deh, tapi saya beli cash hari ini rumah demi itu Mas Ian. Jadi kalau misalkan memang dibayar lunas hari ini, kan ini masih di bulan Desember tadi gitu ya, 2023. Artinya bisa diberikan PPNDTP-nya 100% ya. Tapi dengan catatan ini BST-nya kapan? Balik lagi gitu ya. Serah terimanya kapan gitu Mas Bode? Misalnya Januari deh, anggap Januari ya, Januari 2024 ya, bukan 2025 ya. Bukan, lama banget ya. Itu udah cepet-cepet ngomong-ngomong ngempet itu tuh. Ya berarti kan terpenuhi pertama pembayarannya di Desember 2023. Kemarin Desember. DTP.
Kemudian BAST-nya atau serah terima Januari 2024 dapatnya 100% Mas Boga. Terus ini mungkin sedikit menjawab gitu ya pertanyaan beberapa kalangan gitu ya. Ini kan sebenarnya isunya dari sebelum November ya, gitu ya. Udah banyak beritanya. Akan tadi memberikan gitu ya, membebaskan gitu ya PPN atas pembelian rumah gitu ya. 2 miliar awalnya kan gitu ya, 2 miliar tuh gimana nih gitu kan. Ini kan udah jalan nih, sekarang lagi saya Desember gitu kan ya, Desember. Aturannya kan berlaku di tengah bulan. Baru keluar gitu kan, Betul, gitu kan. betul. Malah di ujung nih, baru orang semua tahu gitu ya, oh ternyata PMK 120 gitu ya. Tapi kan janjinya udah dari bulan kapan gitu ya, nah terus gimana ya transaksi udah terlanjur itu gitu ya. Jadi ya diberikan DTP-nya. Oh, oke, saya bisa balik tadi dong. Kan ini tadi sudah disampaikan ya, mulai 1 November 2023 gitu kan. Jadi walaupun peraturannya baru masyarakat tahu gitu ya di akhir November, tetap yang pembayaran dilakukan sejak 1 November 2023 bisa diberikan PPN DTP dengan syarat kalau misalkan dia cicilan gitu ya. Paling cepat itu 1 September tadi 2023, ada tetap dikasih batas gitu ya. Awal mula cicilannya itu dilakukan di September 2023. Kalau Agustus tadi Ibu bilang gitu ya, tapi saya dari Agustus nih kayak saya udah pede nih bakalan ada nih insentif misalkan gitu ya. Agustus sudah mulai cicilan yang nggak bisa. Oke, ya cicilannya dimulai September. Oke. Ada nggak? Ini kan baru mau beli. Lumayan kan PPN-nya bisa untuk beli rumah lagi. Iya. Kalau 3 miliar berapa itu? Ini tabungannya tadi 3 miliar ya. 3 miliar. PPN-nya 11%. Lalu 330. Udah hampir satu lagi. Satu rumah lagi kontrak. PPN-nya dari TPL juga. Ah iya. Bisa beli lagi yang lebih kecil. Lama-lama makin kecil ya. Enggak lah ya, rumah pertama doang kan dapat ya, rumah kedua nggak dapat. Iya betul. Pakai nama si cinta, nama si saya. Oh. Berarti tetap harus berbagi gitu ya. Tetap berbagi. Kalau mau dapat fasilitas tetap harus berbagi. Intinya adalah berbagi. Power of giving. Betul. Oke, kawan pajak, hari ini kita tutup pertemuan kita hari ini, ngobrol-ngobrol pajak kita hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam apa nih? Salam sehat. Salam sehat. Begitu betul sekali. Ini kan lagi kondisinya lagi katanya naik lagi. di berita itu ya. Mudah-mudahan semuanya nggak apa-apa lah, nggak saya terus gitu ya. Amin. Cepet pergi. Amin. Oke, saya Muhammad Suropon, Mas Ian Diadi dan Bais mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu di lain waktu. Sampai jumpa kawan pajak. Terima kasih.